Halo friends, perkenalkan nama aku Jeremy. Di sini akan membahas salah satu soal C++ ya, yang teman-teman bisa akses di web di description di bawah, atau nanti muncul di atas sana, atau teman-teman boleh langsung ke ini ya, link di sini. Nah, buat teman-teman yang belum ngerjain, aku saranin lagi buat teman-teman kerjain dulu sendiri ya sebelum nonton video ini. Jadi, aku kasih waktu buat kalian untuk stop videonya dan ke website ini untuk membaca soalnya lebih lanjut dan kerjain sendiri dulu. Oke? Oke, mantap masih. Kita langsung lanjut aja, guys. Oke, jadi kalau teman-teman udah baca soalnya, di sini kita diperkenalkan sama vektor ya, teman-teman ya, di C++. Nah, vektor itu apa? Vektor itu gampangannya dia array yang dinamis ya, teman-teman ya. Puji Tuhan udah nggak pakai apa, udah minim pointer ya, minim pointer, minim malok-malok gitu di C kemarin ya. Sekarang kita udah dikasih vektor, puji Tuhan gitu teman-teman ya. Jadi gampangnya vektor itu dia ukurannya menyesuaikan ya sama input yang kita mau. Jadi kita nggak perlu misalnya ngatur si memorinya secara manual lagi. Puji Tuhan. Oke, jadi di sini ada batasannya. Lalu recap soalnya kayak gini teman-teman ya. Kita ada M ya sebagai nilai patokan kita. Di mana kita setelah masukin nilai M, kita masukin beberapa nilai integer ya sampai min satu. Kalau min satu berarti udahan. Dan kita disuruh mencari rataan dan ragam dari nilai yang lebih besar daripada si M ini. Oke, that simple. Oke teman-teman ya, ini solusinya ada nih. Ya. Oke, jadi langsung aja kita kerjain. Nah, untuk soal yang ini teman-teman ya, aku harap teman-teman udah pada ngerti lah ya, include iOS stream dan kawan-kawan ya. Karena di sini kita pakai vektor, kita include vektor dan sepertinya nanti juga bakal ada pembulatan. Kita pakai iomanib. Oke, oke, oke. Kita bikin main, kita return 0 aja. Sep. Oke, ini setting otomatis ya. Ya. Sebenarnya ada yang kayak apa sih, teman-teman include semua library-nya ya. Yang include apa sih namanya? eh aku juga lupa lagi. Pokoknya ada yang bisa include semuanya, tapi aku rasa lebih bagus teman-teman include apa namanya satu-satu gini. Jadi teman-teman juga tahu, oh fungsi ini tuh di sini, fungsi ini tuh di sini kayak gitu. Oke, jadi lihat batasannya. Kayaknya integer juga cukup ya ini integer ya. Ya udah, kalau gitu dia mau M ya teman-teman ya. Kita bikin M dulu sebagai input pertama ya. Lalu kita inisiasi juga vektornya. Kita namain vektornya itu dia nyimpen sebuah angka ya. Kita namain oh boleh dan numbers. Kita namain numbers. Lalu kita bakalan terima masukan ya sampai dia min satu. Nah, ini caranya kayak gimana? Kalau teman-teman lihat kayak apa namanya? Sampai min satu atau sampai min 999. Nah, itu gampang ya kita pakai apa? Kita pakai while loop ya. Kita deteksi while loopnya. Value deh. Ya. Jadi gini, biar ini tuh nggak beres-beres, kan kalau for loop ini kan ada maksimal literasinya ya. Nah, jadi kan kita nggak tahu teman-teman, kita mau berapa kali masukin nilainya. Kita pakai while kalau gitu. Oke. Nah, while kayak gimana? While itu kayak gini. Kita bakal terima sebuah input ya. Nah, jadi while cin6 ini maksudnya apa? Nah, dia ini ngebalikin boolean ya teman-teman ya. Dia ngebalikin true or false. Nah, true or false-nya tergantung apa? Sebenarnya ada lebih mendalam lagi, tapi gampang gini. Ketika 6 diminta input, dia bakalan terima input nih, sep. Terus dia nanya ke int. Misalkan kita masukin bilangan gitu ya, eh, satu gitu. Nah, dia bakal ngebaca ini sebagai sukses ya. Sebagai sukses, maka dia bakal ngebalikin true kayak gitu. Misalkan kita masukin angka gitu ya, huruf gitu ya. Nah, ini nanti dia bakal ngebalikin false gitu sebenarnya. Jadi syarat loopnya berlanjut adalah kita nge-input terus ya, kita nge-input terus, inputnya valid, in terus, dan juga inputnya tuh, ini, inputnya nggak boleh sama dengan min satu. Nah, ketika min satu maka loopnya beres gitu ya. Nah, kita masukin langsung ke numbers apa gimana teman-teman? Mungkin boleh di post dulu ya gitu ya. Kalau di dalam kira-kira apa gitu. Oke, tebakannya udah. Oh shit. Oh my god. Oke, sebenarnya teman-teman boleh masukin numbers secara langsung gitu ya. Kita bisa langsung buat masukin buat masukin numbers, buat ngedorong input ke vektor itu kita bisa pakai pushback ya.
Ini nanti kita masukin ke paling belakang gitu ya. Tapi sebenarnya ada cara lebih baiknya teman-teman ya. Kan di sini kita maunya tuh istilahnya yang lebih dari 75 ya. Teman-teman sudah bisa kayak gini, kita masukin semua angkanya, lalu kita iterasin lagi kan. Kita iterasin lagi, eh kita iterasiin, wait. Kita iterasiin dari ini sampai size dari vektor kita gitu ya. Dia bakalan muter sebesar vektor yang kita punya ini, size ini. Lalu apa? Kita bakalan istilahnya buat nyari rataan, kita bikin value baru, kita bikin sum gitu ya, 9 kita bisa tambahin di sini gitu ya. Sum sama dengan numbers i gitu. Jadi kita istilahnya simpan semua angka-angka ini gitu ya di numbers gitu ya. Terus kita tambahin kayak gitu. Tapi sebenarnya ini bisa kita masukin aja teman ya. Kita masukin ke sini aja. Jadi kita deteksi aja jika angkanya lebih besar atau sama dengan m gitu ya. Maka udah baru kita tambahin dia, ya kan? Baru kita tambahin si angka ini ke dalam vektor dan kita tambahin sumnya. Jadi di vektor number sini cuma bakalan ada angka-angka yang memenuhi syarat soalnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah punya coba nih 70 ya, 70. Kita berarti punya 83. Kita punya 83, 83 berapa lagi tuh? 95 sama 75 gitu ya. Ini angka-angka kita yang di number sini ya. Nah, sekarang kita ngapain? Kita udah punya sumnya nih. Ini semua udah kita udah jumlahin dan kita udah simpen ke sum ya. Berarti buat average kita bikin aja double average. Indo Inggris ya. Inggris deh. Double average sama dengan apa? Bakal sama dengan sum ya dibagi number size kita kayak gitu. Kalau kita masukin kalau yang valid cuma 3 berarti ditambahin dibagi 3. Oke. That simple ya. Average udah selesai. Nah, sekarang kita disuruh nyari apa? Yang ini. Itu ragam ya. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Di sini tuh outputnya itu kan sebuah baris dengan dua bilangan yaitu rataan dan ragam dari semua nilai A1 sampai AN yang lebih besar sama dengan M. Gitu ya. Nah, berarti ragam yang dimaksud itu dia tuh maunya ragam sampel ya, ragam sampel, bukan ragam apa namanya? Populasi. Karena kita angkanya kan tadi ada beberapa ya. Kita cuma mau ragam dari si ini aja, ya kan? Makanya kita nanti di rumus kita kurangin satu gitu. Ini untuk rumus ragam ya. X, I dikurangin X bar atau rata-rata dikuadratin gitu. Nah, kita bisa bikin aja. Kita looping aja. For int I sama dengan 0 ya. I kurang dari numbers size yang isinya tuh berarti udah angka-angka yang memenuhi syarat gitu ya. I plus plus. Kita mau ngapain? Kita mau eh kita di sini tambahin aja double jumlah ragam sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita ngapain? Oke, udah dikasih tahu. Jumlah ragam kita tambahin dengan numbers i dikurangin average ya. Numbers i dikurangin numbers i numbers ya. Berarti numbers i ini xi dikurangin meannya, average-nya. Terus di pangkat 2 ini dikali ya. Berarti kayak di pangkat 2 istilah kayak gitu. Nah, ketika kita udah punya sigma yang atasnya ya, berarti double ragam sama dengan apa? Sama dengan jumlah ragam dibagi number size min 1 harusnya. Oke, karena kita mau sampel. Sekarang kita bisa see out aja. Terima kasih atau ini. Yang manip udah. Oke, coba kita langsung tes aja kodenya. Sep. Ada error. Oke, kita langsung coba kodenya. Sep, 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 sep. Oke. Banyak salah teman-teman. Kenapa nih? Oh, kita kurang-kurung di sini. Ini jadi dia ngebagi dulu ya, baru dikurangin satu gitu. Ini kita tambahin kurung. Oke, harusnya benar. Please. Sep. Dan yap. Dan dia juga udah ini ya, rounding 2 desimal karena kita pakai set precision dan fix. Oke, jadi sekian untuk soal ini. Bye-bye guys.